never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 킥성으로 굉장히 많이 활용을 했던 정관장인데 또 후위에 있는 부키리치 선수를 중앙으로 끌어들. Laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri 2024-2025 bakal berlangsung Kamis, 12 Desember 2024. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri bertindak sebagai tuan rumah. Laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate akan dihelat di Chungmu Gymnasium mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi syarat wajib yang harus diraih Red Sparks demi masuk 3 besar klasemen. Mengingat saat ini, Red Sparks masih menghuni peringkat keempat klasemen dengan 21 poin. Megawati CS terpaut satu angka dari IBK Altos yang menduduki peringkat ketiga dengan 22 poin. Jika Red Sparks mampu menang 3-0 atau 3-1 atas Hyundai Hillstate, skuad asuhan Ko Hye-jin berhak mendapat 3 poin yang membuat mereka membukukan 24 angka. Dengan begitu, Red Sparks mengkudeta IBK Altos sebagai tim peringkat ketiga. Sementara IBK Altos baru bertanding satu hari setelah laga Red Sparks. Mereka akan melawan Pink Speeders, Jumat, 13 Desember 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kemenangan atas Hyundai Hillstate jelas bukan hal yang mudah untuk diraih. Selain berstatus tim juara bertahan, Hyundai Hillstate memiliki catatan apik kala bertemu Red Sparks. Dalam 2 pertemuan kedua tim musim ini, Hyundai Hillstate selalu keluar sebagai pemenangnya. Hyundai Hillstate selalu menang 3-1 saat berhadapan dengan Red Sparks. Kini saatnya Red Sparks balas dendam. Tren positif 3 kemenangan beruntun diharapkan bisa berlanjut di pertandingan melawan Hyundai Hillstate. Atlet voli putri Indonesia, Megawati Hangestri saat ini mungkin menjadi salah satu atlet yang namanya cukup populer di Korea Selatan berkat penampilannya dengan Red Sparks. Sejak V-League musim lalu, performa Megawati Hangestri bersama Red Sparks sudah berhasil mencuri perhatian volimania. Pada musim pertamanya, Megawati Hangestri langsung menjadi pemain penting untuk Red Sparks. Bersama dengan Giovanna Milana, Megawati Hangestri sukses membawa Red Sparks kembali berlaga di babak playoff setelah 7 tahun absen. Pemain yang dijuluki Megatron itu bahkan keluar sebagai top skor untuk Red Sparks dengan koleksi 781 poin di musim lalu. Tak heran pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memutuskan untuk kembali memilih Megawati Hangestri pada draft pemain Asia KOFO musim ini. Hal itu membuat Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim dari Red Sparks sekaligus kenaikan gaji. Namun, sosok Megawati Hangestri ternyata berhasil mencuri perhatian sejumlah tim peserta Liga Voli Korea. Pasalnya, kehadiran Megawati Hangestri dinilai menjadi pembeda di setiap klub yang ia bela. Bahkan, pada musim lalu banyak klub-klub lain yang ingin menggunakan jasa pevoli asal Jember itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu, klub juara bertahan V-League, Hyundai Hillstate dianggap sedang mencoba mendekati Megawati Hangestri oleh para fans. Seusai laga final KOFO Cup 2024, ada momen yang mencuri perhatian volimania seusai pertandingan. Kedekatan antara Megawati Hangestri dengan para pemain Hyundai Hillstate seusai laga menimbulkan banyak spekulasi volimania di media sosial. Banyak volimania tanah air yang mengatakan jika para pemain Hyundai sedang mencoba mendekati Megawati Hangestri. Para pemain seperti Lee Da-hyun, Moma hingga Wipawe Srithong terlihat berinteraksi dengan Megawati Hangestri seusai laga. Sikap yang diberikan pemain Hyundai kepada Mega benar-benar terlihat jika mereka sangat menyukai kepribadian Megawati Hangestri. Maka dari itu, banyak fans yang mengira jika Hyundai sedang berusaha mendekati Megawati Hangestri dan mencoba untuk membajaknya dari Red Sparks musim depan. Penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks pada musim keduanya di Korea Selatan ternyata sempat mendapatkan kritikan dari para penggemar. Para penggemar menilai jika performa Megawati Hangestri di ajang KOFO Cup lalu tidak sesangar atau sehebat musim lalu. Meski tampil apik bersama duet barunya yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri masih dinilai belum menunjukkan kualitas terbaiknya dengan Red Sparks musim ini. Di turnamen yang berlangsung sebelum V-League itu, para penggemar menilai Mega masih belum tampil prima dengan Red Sparks musim ini. Pasalnya jika dibandingkan dengan pemain asing baru Red Sparks yakni Vanja Bukilic sudah mengoleksi 63 poin dari 2 laga. Mengetahui jika anak asuhnya mendapatkan banyak kritik, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin pun akhirnya buka suara. Ko Hye-jin menyebutkan kalau Megawati Hangestri belum berada dalam kondisi prima saat tampil di ajang KOFO Cup. Pasalnya, Mega baru bergabung dengan skuad Red Sparks pada akhir September salau saat mereka menjalani turnamen pramusim di Taiwan. Hal itu membuat Ko Hye-jin menilai jika Mega masih membutuhkan waktu untuk menyatukan kembali ritme dengan rekan-rekannya di Red Sparks. Tentu saja, Megawati belum berada dalam kondisi prima. Kecepatan bolanya berbeda dengan setter yang bermain di Liga Indonesia, saya rasa dia butuh waktu untuk menemukan ritmenya.
Jikata Ko Hye-jin, dilansir dari The Spy. Ini bukan masalah kekuatan fisik atau teknik, kami memiliki ritme permainan sendiri, dituturnya menambahkan. Ko Hye-jin pun percaya jika Megawati Hangestri akan segera kembali ke kondisi prima seiring dengan berjalannya waktu. Sejak kami bermain bersama musim lalu, jika kami dapat meningkatkan bagian itu, kami akan memiliki penampilan yang baik seperti set pertama. Mempertahankan performa itu adalah pekerjaan rumah kami, ditutup Ko Hye-jin. Pernyataan Ko Hye-jin pun seakan terbukti pada gelaran V-League 2024-2025 di mana Megawati Hangestri menjadi mesin pendulang poin untuk Red Sparks bersama Vanja Bukilic. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, Megawati Hangestri bertengger di peringkat keempat daftar top skor sementara V-League dengan torehan 274 poin. Megawati Hangestri memberikan ancaman kepada sang idola yakni Kim Yeon-kong jelang pertandingan Pink Speeders versus Red Sparks di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, Red Sparks akan menjalani dua laga sulit secara beruntun yakni melawan Hyundai Hillstatte pada Kamis, 12 Desember 2024, dan kemudian melawan Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024. Sore waktu Indonesia Barat, Red Sparks pun mengusung misi meraih kemenangan demi bisa melanjutkan tren positif mereka di awal putaran ketiga ini, yakni meraih 3 kemenangan beruntun. Tim yang dibela Megawati Hangestri itu juga ingin memutus catatan buruk di mana mereka tak pernah menang dari Hillstatte maupun Pink Speeders di putaran pertama maupun kedua. Sebelumnya Red Sparks diterpa badai cedera, di mana sejumlah pemain andalan tak bisa tampil dalam laga penting yang sempat berjalan secara beruntun tersebut. Saat itu Yeom Hye-seon dan Megawati Hangestri sempat absen karena cedera, sehingga tim besutan Ko Hye-jin itu tampil pincang. Namun kini mereka sudah kembali bugar, dan bahkan Megatron sampai berani mengirimkan ancaman kepada lawannya Kim Yeon-kong CS, dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kasus Pink Speeders, ini adalah tim yang telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Kami harus mempersiapkan diri dengan keras, jikata Megawati, dilansir dari Naver Sports. Kami tidak boleh terlalu gugup dan tidak terlalu takut. Bersantai dan bekerja keras, kita dapat mencapai hasil yang baik jika kita hanya meningkatkan konsentrasi kita, imbuh Megawati. Sementara itu, Ko Hye-jin sempat menjelaskan alasan di balik kekalahannya yakni timnya tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Pink Speeders. Sebab Yeom Hye-seon dan Megawati Hangestri kala itu tidak dalam kondisi baik atau cedera, sehingga skuadnya tampil pincang dan tak maksimal. Namun kini ia mengaku siap membunyikan genderang perang karena sang kapten dan Megatron kini sudah dalam kondisi prima. Sebenarnya, ada masalah cedera di awal. Megawati Hangestri tidak bagus, dan Yeom Hye-seon tidak bisa bermain. Kali ini, saya ingin mempersiapkan diri dengan baik dan mencoba berkompetisi dengan baik, jikata sang pelatih. Red Sparks sendiri akan menjalani laga penting melawan Hillstatte di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Kamis, 12 Desember 2024. Legenda voli Korea, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks membunyikan genderang perang untuk para rivalnya dengan menyebut bahwa Megawati Hangestri khususnya siap membara di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang dibela oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan saat ini tengah dalam tren positif karena meraih kemenangan beruntun di pertandingan terakhirnya, yakni menang 3-0 dari IBK Altos dan Expressway Haipas di akhir putaran kedua. Kemudian kembali menang 3-1 dari Haipas di awal putaran kedua. Hasil ini membuat skuad berjuluk Red Force itu memang masih berada di peringkat keempat, namun menempel ketat IBK Altos di posisi ketiga. IBK saat ini meraih 22 poin, hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang ada di peringkat keempat dengan 21 poin di papan klasemen sementara Liga Voli Korea 2024-2025. Namun meski demikian, Megawati Hangestri dan kolega kembali dihadapkan dengan ujian berat yakni akan menjalani dua big match secara beruntun. Red Sparks lebih dulu berhadapan dengan Hyundai Hillstatte pada Kamis, 12 Desember 2024, dan kemudian melawan Pink Speeders pada Selasa, 17 Desember 2024. Sore waktu Indonesia Barat berkaca pada hasil sebelumnya, tim besutan Ko Hye-jin itu tercatat selalu kalah dari Pink Speeders maupun Hillstatte di putaran pertama maupun kedua. Melansir dari Sports Naver, Ko Hye-jin menjelaskan alasan di balik kekalahannya yakni timnya tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Pink Speeders. Sebab Yeom Hye-seon dan Megawati Hangestri kala itu tidak dalam kondisi baik atau cedera, sehingga skuadnya tampil pincang dan tak maksimal. Namun kini ia mengaku siap membunyikan genderang perang karena sang kapten dan Megatron kini sudah dalam kondisi prima. Sebenarnya, ada masalah cedera di awal.
Megawati Hangestri tidak bagus, dan Yeom Hee-san tidak bisa bermain. Kali ini, saya ingin mempersiapkan diri dengan baik dan mencoba berkompetisi dengan baik, kata Ko Hye-jin. Tercatat pada kasus Megatron, dirinya memang melewatkan pertandingan melawan Pink Speeders pada kedua, dan menderita kekalahan telak. Setter Yeom Hee-san juga tidak berpartisipasi dalam pertandingan putaran pertama melawan Pink Speeders kala itu. Di sisi lain, Megawati juga mengirimkan ancaman kepada lawannya, dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kasus Pink Speeders, ini adalah tim yang telah memenangkan 12 pertandingan berturut-turut. Kami harus mempersiapkan diri dengan keras, kata Megatron. Kami tidak boleh terlalu gugup dan tidak terlalu takut. Bersantai dan bekerja keras, kita dapat mencapai hasil yang baik jika kita hanya meningkatkan konsentrasi kita, jelas Megawati. Bintang bola voli tanah air Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan hengkang dari Red Sparks musim depan. Megawati Hangestri harus meninggalkan Red Sparks lantaran terbentur regulasi Liga Voli Putri Korea. Sebelumnya, mimpi Ko Hye-jin untuk pertahankan Megawati Hangestri Pertiwi di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk Liga Voli Korea musim depan, terganjal regulasi federasi. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO, belum merubah aturan dan kebijakan pemain asing Asia hingga detik ini. Diketahui pevoli asing Asia maksimal memperkuat tim yang sama Liga Voli Korea dalam 2 musim beruntun. Jika sang pevoli ingin menjalani musim ketiganya di Liga Voli Korea, maka harus berpindah ke tim lain dan mengikuti tryout. Hal ini berbeda dengan keputusan Megatron, julukan Megawati bertahan di Red Sparks. Pada musim pertama di negeri ginseng, pevoli asal Jember, Jawa Timur ini lolos seleksi tryout dan dipilih untuk perkuat Red Sparks. Performa ciamiknya membuat Red Sparks memilih perpanjang kontrak Megatron dan bermain di musim 2024-2025. Bedanya, dia tidak harus menjalani tryout seperti pevoli yang akan menjalani musim pertama. Tapi baru-baru ini Ko Hye-jin mengatakan, bahwa dia berharap Megawati bisa bertahan di Red Sparks. Hal itu dia sampaikan setelah Red Sparks mengalahkan Korea Express Y Hi-Pass 3-1, Sabtu, 7 Desember 2024. Ini yang menjadi tanda tanya besar tentunya. Jika KOVO tidak mengubah regulasi batasan maksimal tampil di tim yang sama bagi pemain asing, maka mustahil keinginan Ko Hye-jin bisa terpenuhi. Tentu saja penghapusan batasan 2 musim maksimal tampil di tim yang sama juga berlaku bagi pemain asing non-Asia. Jika tidak, maka akan kembali menimbulkan gelombang protes dari volimania di negeri ginseng. Di sisi lain, Megawati Hangestri juga belum mengiyakan apa yang menjadi harapan pelatihnya itu. Megatron masih menimbang dan memilih, apakah dia akan bertahan di Liga Voli Korea musim depan, atau menjajal kompetisi baru untuk menambah pengalaman. Saya bersyukur pelatih Ko Hye-jin mengatakan itu, respons Megawati. Tapi, saya rasa saya perlu memikirkan masa depan untuk tahun depan, sambung Megawati. Perlu diketahui, aturan transfer pemain tim Liga Voli Korea yang harus melalui sistem tryout banyak mendapatkan protes dari pelatih. Pasalnya tidak semua pemain yang mendaftar di sistem tryout memenuhi standar permainan masing-masing juru taktik di Liga Voli Korea. Kondisinya pelatih-pelatih di Liga Voli Korea seakan dipaksa untuk menemukan pemain asing, baik Asia dan non-Asia yang sesuai dengan tim. Namun beberapa kesempatan tidak bisa berjalan sempurna. Terbukti dalam beberapa case, tim-tim Liga Voli Korea harus melepas pemain asingnya karena dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini berbeda dengan transfer pemain di kompetisi bola voli negara lainnya, yang mengedepankan kekuatan finansial dan mencari yang free agent. Klub voli Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, kembali melanjutkan catatan positif mereka di V-League musim 2024-2025. Red Sparks berhasil meraih kemenangan di partai pembuka putaran ketiga V-League musim 2024-2025. Menghadapi Hi-Pass di Gimcheon Indoor Stadium, Red Sparks sukses menaklukkan Hi-Pass dengan skor 3-1. Duet pemain asing Red Sparks musim ini, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic kembali menjadi aktor penting di laga tersebut. Vanja Bukilic tercatat sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dengan koleksi 35 poin. Sementara Megawati Hangestri berada di bawahnya dengan torehan 25 poin di laga tersebut. Bahkan di laga tersebut Red Sparks versus Hi-Pass itu, Megawati Hangestri berhasil mengukir rekor individu baru. Melansir dari laman The Spike, Megawati Hangestri menjadi pemain jebolan kuota Asia pertama yang mengukir 1000 poin di V-League. Pemain Asia kuarter Jungkwanjang, Megawati Hangestri telah melampaui 1000 poin dalam karirnya di V-League, tulis The Spike.
Sebelum pertandingan hari ini, Mega telah bermain dalam 46 game dan 176 set dengan mencetak 985 poin, sambungnya. Pada pertandingan lawan Haipas, Mega mencetak 5 dan 9 poin pada set pertama dan kedua, dan pada set ketiga ia berhasil melakukan serangan dari belakang dan menambah 1 poin. Itu adalah momen dirinya mencetak 1000 poin, jelanjutnya. Keberhasilan Megawati Hangestri itu pun mendapatkan pujian dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Secara tidak langsung, Ko Hye-jin menganggap kalau Mega merupakan pemain jebolan Asia terbaik sejauh ini. Bahkan terang-terangan Ko Hye-jin menilai jika di masa depan belum tentu ada pemain jebolan kuota Asia KOFO sehebat Megawati Hangestri. Dia menunjukkan kemampuan ofensif yang bagus sehingga saya bertanya-tanya apakah akan ada pemain seperti Mega di antara pemain Asia Quarter di masa depan. Bahkan di luar bola voli, dia memiliki kepribadian yang baik, kata Ko Hye-jin dikutip dari laman The Spike. Dalam artikel itu juga Ko Hye-jin menyinggung soal masa depan Megawati Hangestri dengan Red Sparks. Saya berharap Mega bertahan lama di V-League, tetap di tim kami, dan tampil baik, tutup Ko Hye-jin. Dengan penampilan impresif Megawati di laga kontra Haipas, pevoli asal Jember itu seakan menegaskan peran pentingnya untuk Red Sparks musim ini. Bintang voli putri asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bersama rekan-rekannya berhasil meraih kemenangan 3-1 dalam laga perdana putaran ketiga melawan tim legendaris di Gimcheon Indoor Gymnasium, Sabtu, 7 Desember 2024. Tim berjuluk Red Force mencatatkan 3 kemenangan beruntun, mengantongi 7 kemenangan, 6 kekalahan, dan 21 poin, serta terus membayangi posisi tim-tim teratas klasemen. Sementara itu, Haipas mencatat kekalahan ke-11 musim ini. Mereka gagal melanjutkan tren positif setelah sebelumnya mengalahkan GS Charter Soltics dalam 2 laga beruntun. Haipas juga tidak mampu membalas kekalahan mereka pada pertemuan terakhir putaran kedua yang berlangsung 4 Desember lalu, di mana Red Sparks menang telak dengan skor 3-0. Namun, pertandingan kali ini berbeda karena kehadiran Thanacha Sooksot, pemain kuota Asia asal Thailand, yang kembali bergabung. Dia adalah pemain serba bisa, jadi saya merasa ada beban tambahan, ujar pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, dikutip dari Sports Chosun. Meski performa Sooksot terlihat menonjol, kondisinya belum sepenuhnya optimal. Dia bahkan memulai sebuah kesalahan pada serangan pertama. Red Sparks segera membalas lewat serangan dari Vanja Bukitic dan Megawati. Kekuatan Bukitic begitu luar biasa. Saat Haipas mulai mengejar set pertama, Bukitic terus menjadi andalan untuk mencetak poin. Haipas, yang sempat tertinggal 14-19, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 19-19 sebelum akhirnya takluk di tangan Red Sparks. Penampilan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menjadi salah satu kunci kemenangan Red Sparks di Liga Voli Korea hari ini, Sabtu, 7 Desember 2024. Red Sparks berhasil mengalahkan Korea Express Y Haipas dengan skor 3-1. Megawati Hangestri tampil sebagai pencetak angka terbanyak kedua bagi Red Sparks di pertandingan ini. Pemain berjuluk Megatron ini mengemas 24 poin dalam kemenangan Red Sparks. Ada yang menarik dari capaian Megawati Hangestri dalam beberapa pertandingan terakhir. Seiring dengan tren kemenangan yang diraih Red Sparks, penampilan Megawati ikut menanjak. Tak hanya dalam raihan poin, ada aspek lain yang membuat sang Megatron makin disegani. Ia semakin efektif saat melancarkan serangan ke daerah permainan lawan. Hal itu terpancar dari statistik persentase serangan sukses dari Megawati. Dalam 3 pertandingan terakhir, Mega selalu mencatatkan persentase serangan sukses di atas 50%. Saat menghadapi IBK Altos pada 30 November lalu, Megawati bisa menorehkan 56,76% serangan sukses. Lancarnya serangan-serangan yang dilepaskan Mega di pertandingan itu berimbas pada raihan poinnya. Ia mencetak 23 poin yang membuat Red Sparks membukukan kemenangan di akhir laga. Beranjak ke pertandingan selanjutnya yang terjadi pada 4 Desember lalu. Pada pertandingan itu, Red Sparks berjumpa dengan Haipas. Laga tersebut sekaligus menjadi duel terakhir di putaran kedua Liga Voli Putri Korea Selatan. Megawati lagi-lagi bisa tampil mempesona pada laga itu. Ia membantu Red Sparks meraih kemenangan atas Haipas dengan sumbangan 17 poin. Sembari mencatatkan poin cukup banyak, Megawati juga menjaga persentase serangan suksesnya. Megatron memiliki 53,33% serangan sukses di laga tersebut. Statistik ciamik tersebut ternyata bisa ditingkatkan lagi oleh Megawati di laga terkini Red Sparks. Menghadapi Haipas, pada Sabtu, 7 Desember 2024, Megawati meningkatkan perolehan poinnya dari laga sebelumnya. Ia mencetak 24 poin bagi Red Sparks yang akhirnya menang 3-1.
Berbarengan dengan itu, Megawati juga memiliki persentase serangan sukses yang lebih besar dari pertandingan sebelumnya. Ia membuat 56,76% serangan sukses untuk membantu tim arahan Ko Hye-jin mengamankan kemenangan. Ini menjadi momentum bagus bagi Megawati Hangestri untuk terus meningkatkan performanya bersama Red Sparks. Perjalanan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini juga masih panjang. Konsistensi Megawati akan menjadi kunci penting permainan Red Sparks ke depan. Kemenangan atas Haipas hari ini membuat Red Sparks masih ajak di peringkat 4 klasemen sementara. Namun, poin Red Sparks bertambah menjadi 21 angka. Red Sparks terpaut 1 angka dari IBK Altos yang menempati peringkat ketiga. Jika terus konsisten di laga-laga berikutnya, Red Sparks berpeluang besar mengkudeta IBK Altos dari peringkat 3 atau bahkan naik ke posisi 2 atau 1. Sementara itu, kekalahan ini membuat Haipas makin tercecer di papan bawah. Haipas menghuni peringkat ke-6 dengan 8 poin. Haipas berada 1 tingkat di atas GS Chalters selaku juru kunci dengan 5 poin. Tim voli putri Red Sparks berhasil mengamankan kemenangan atas Haipas di set pertama dengan poin akhir 25 dan unggul 1-0 di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024. Pertandingan yang berlangsung di Gimcheon Gymnasium sejak pukul 14 WIB Sabtu, 7 Desember 2024, ini berhasil dituntaskan Red Sparks dengan kontribusi pemain handal mereka Megawati Hangestri, Vanja Bukilic serta dukungan pemain lokal yang solid. Kendati demikian perlawanan tangguh dari Haipas juga sempat menyulitkan Red Sparks. Pasalnya Haipas dengan kehadiran Tanacha Soksot memberikan warna baru bagi performa mereka. Tak ayal, Haipas memberikan perlawanan ketat dan tangguh di set pertama. Mengawali set pertama Haipas memulai laga dengan impresif lewat 2 poin beruntun. Tertinggal 2-0 atas Haipas, Red Sparks pun berjuang mendapatkan poin dan menyeret persaingan menjadi berimbang 2-2. Selanjutnya Megawati Hangestri dan kolega memberikan perlawanan sengit dan menyajikan persaingan yang ketat atas Haipas. Di kubu Haipas yang diperkuat pemain asing baru mereka Tanacha Soksot memberikan dampak positif bagi performa tim. Pasalnya Haipas terus memberikan perlawanan sengit atas Red Sparks di awal set pertama. 1 poin serangan dari Megawati Hangestri membawa tim Red Sparks unggul tipis dari tuan rumah. Selanjutnya kesalahan yang dilakukan Haipas menambah dominasi Red Sparks dengan keunggulan 9-7. Smash tajam Kang Showai membawa Haipas terus bayangi keunggulan Red Sparks. Namun balasan serangan dari Megawati Hangestri kemudian menambah jarak keunggulan Red Sparks dari kejaran. Ditambah performa apik dari Vanja Bukilic menjadikan motor serangan Red Sparks menjanjikan. Di pertengahan set pertama, Red Sparks menjaga konsistensi permainan mereka dan memimpin dengan keunggulan 17-13. Sementara Haipas terus melakukan pengejaran dan tak menyerah memberikan perlawanan. Tanacha Soksot berupaya menemukan ritme permainannya dan membantu tim untuk mendapatkan poin. Dalam situasi tersebut, Vanja Bukilic tampil ganas dengan serangannya dan menambah angka keunggulan bagi Red Sparks. Namun perjuangan tangguh Haipas yang secara perlahan mengikis ketertinggalan akhirnya bisa menyamakan kedudukan mereka atas Red Sparks di angka 19-19. Setelah Red Sparks sempat memimpin dengan nyaman, Haipas menunjukkan taji dengan performa yang terus meningkat. Sementara Red Sparks yang tak ingin lengah langsung mengupayakan 2 poin beruntun dan kembali mendominasi jalannya pertandingan. Di penghujung set pertama, Red Sparks unggul dengan kedudukan 21-19 atas Haipas. Poin serangan dari Vanja Bukilic menambah kesangaran Red Sparks yang kian dekat dengan kemenangan. Set pertama berhasil dimiliki Red Sparks dengan poin akhir 25-22 dan unggul 1-0 atas Haipas di putaran ketiga. Tandem Megawati Hangestri, Vanja Bukilic bicara belak-belakan tentang rahasia mantan timnya usai Red Sparks raih kemenangan atas Haipas. Setelah alami paceklik di awal putaran kedua, Red Sparks akhirnya bisa meraih 2 kemenangan beruntun. Kilas balik, pada musim sebelumnya, Megawati Hangestri berhasil tampil impresif dengan trio maut bersama Giovanna Milana dan Lee Soyang. Kini Red Sparks melalui tangan dingin Ko Hye-jin membentuk senjata baru dengan Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju. Trio MVP ujung tombak Red Sparks Megawati, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju, berhasil membawa timnya mengalahkan Express Y Haipas. Jung Kwan-jang Red Sparks berhasil meraih kemenangan beruntun usai menundukkan Express Y Haipas lewat 3 set langsung dengan skor 3-0 di putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2024 atau V-League. 2 pemain asing Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic berhasil mengemas 44 poin dari kombinasi keduanya. Vanja Bukilic mencetak 27 poin, 1 blok dan 1 servis, sementara Megawati berkontribusi dengan mencetak 17 poin dengan 1 sub-poin. Racikan Ko Hye-jin mendapat perhatian para pengamat voli Korea, hal ini karena kekuatan Mega dan Bukilic sangat dominan dalam sisi penyerangan.
Bukilic pada musim sebelumnya bermain untuk Korea Expressway Highpass, yang merupakan musim keduanya di V-League. Saya menghabiskan waktu dengan Korea Expressway Corporation selama 1 tahun pada tahun lalu, saya mengetahui kekuatan lawan dengan baik, jadi saya memanfaatkannya, dan menurut saya itu membawa kemenangan, diujar Bukilic dilansir dari The Spike.